Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Berjumpa lagi dengan Ibu Madidia di video ke-9. Hari ini kita akan membahas modul 5 jaringan aktivitas bagian 1. KB2 mengenai saat kejadian paling awal, saat kejadian paling lambat, dan lintasan kritis. Penentuan saat kejadian paling awal dapat dilihat di BMP edisi 1 modul 5 halaman 5.30. Algoritma maju. Langkah 1. PA 0 sama dengan 0. Untuk J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N, kerjakan langkah 2. Langkah 2. PAJ sama dengan maksimum PAI tambah CIJ untuk busur IJ elemen himpunan B. Dengan CIJ adalah bobot busur IJ atau jangka waktu pelaksanaan aktivitas IJ. Di sini Ibu mengambil satu contoh soal dari BMP edisi 1 modul 5 halaman 5.42. Namun jika Anda memegang BMP edisi yang lain, silahkan disesuaikan untuk halamannya. Diberikan jaringan G dengan banyak simpul S dalam jaringan G tersebut adalah sebanyak 6. Dengan jangka waktu dinyatakan dalam satuan minggu, aktivitasnya diberikan di samping busur. Jadi 0, 4, 7, 2, 12, 4, 8, dan 10 itu adalah jangka waktu penyelesaian aktivitasnya dalam satuan minggu. 0 ini adalah bobot untuk busur semuanya. Pertanyaan 1. Busur manakah yang menyatakan aktivitas semu? Jadi sudah terjawab ya. Busur yang menyatakan aktivitas semu adalah busur 01. 2. Kapan paling awal aktivitas 45 dapat dikerjakan? 3. Kapan paling awal selesainya aktivitas 23? 4. Berapa lama proyek yang dinyatakan oleh jaringan G tersebut dikerjakan? 5. Manakah lintasan terpanjang dari simpul 0 ke simpul 5? Jadi pertama-tama kita perlu mencari dulu setiap PAJ untuk J elemen S. Kita mulai dari PA0. PA0 sama dengan 0. Perhatikan bahwa simpul 1 ini hanya bisa dicapai dari simpul 0 kemudian melewati busur semu 01. Sehingga PA1 karena hanya ada 1 tidak Ibu tuliskan maksnya. Ini sama dengan PA0 tambah C01 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian PA2. Simpul 2 juga sama ya. Dari simpul 0 kemudian langsung ke busur 02. Jadi PA0 tambah C02 sama dengan 0 tambah 2 sama dengan 2. Lalu PA3. PA3 ini dari simpul 2 ke simpul 3. Hanya ada satu jalan berarti ya dari 2 ke 3. Jadi PA2 tambah C23. PA2 adalah 2 tambah C23 adalah 4 sama dengan 6. Lalu PA4. PA4 ini ada 3 jalur yang bisa mencapai simpul 4 dari 0 kemudian melewati busur 04, dari 1 kemudian dari simpul 1 ya maksudnya. Simpul 1 kemudian melewati busur 14 atau dari simpul 2 melewati busur 24. Jadi ini kita pilih yang maksimum PA0 tambah C04 atau PA1 tambah C14, PA2 ditambah C24. Sama dengan maksimum PA0 adalah 0, C047, lalu PA1 adalah 0, tambah 4, lalu 2 tambah 12. Ini 7, 4, 14. Yang maksimum adalah 14. Lalu PA5. Nah, PA5 ada 2 nih. Dari simpul 4 kemudian melewati busur 45 atau dari simpul 3 melewati busur 35. Berarti ada maksnya di sini. Maks PA
3 tambah C35, PA4 tambah C45. Ini sama dengan max. PA3 tadi adalah 6 tambah 10. PA4 adalah 14 tambah 8. Ini 16, ini 22. Yang maksimum adalah 22. Nah, bisa kita tuliskan di sini. PA0 sama dengan 0. PA1 sama dengan 0. PA2 sama dengan 2. PA4 sama dengan 14. PA3 sama dengan 6. PA5 sama dengan 22. Jadi ini sudah terjawab untuk PA-nya. Lalu ke pertanyaan yang sebelumnya, kapan paling awal aktivitas 45 dapat dikerjakan? Aktivitas 45 dapat dikerjakan paling awal itu di sini berarti kan? Berarti PA4 yang dia tanya. PA4 tadi sama dengan 14. Berarti ini 14. Busur yang tadi adalah 01. Kapan paling awal selesainya aktivitas 23? Selesainya di sini. Berarti PA3. Tadi sama dengan 6. Berapa lama proyek yang dinyatakan oleh jaringan G tersebut dikerjakan? Berapa lama proyeknya selesai dikerjakan? Berarti kan di ujung sini ya. Tadi PA5 sama dengan 22. Nanti ini ada satuannya ya. Ini minggu. Manakah lintasan terpanjang dari simpul 0 ke simpul 5? Dari 0 ke 5. Tadi yang terpanjang maksimum itu kan mencapainya 22. Itu melewati, ini dapat 14 karena yang diambil adalah yang ini kan, 2 sama 12. Kemudian dapat 22 karena 14 dengan 8. Itu ya. Jadi jalurnya adalah 0, 2, 4, 5. Baik, sekarang kita berlanjut ke penentuan saat kejadian paling lambat. Ini Ibu ambil dari PMP edisi 1 modul 5 halaman 5.32. Jadi kalau tadi saat kejadian paling awal itu menggunakan algoritma maju, untuk menentukan saat kejadian paling lambat kita menggunakan algoritma mundur. Langkah 1, PLN sama dengan PAN. Untuk I sama dengan N-1, N-2, dan seterusnya sampai 0, kerjakan langkah berikut. Langkah 2, PLI sama dengan minimum dari PLJ kurang CIJ untuk semua IJ elemen himpunan B. Dengan CIJ merupakan bobot busur IJ atau jangka waktu pelaksanaan aktivitas IJ. Contoh soal, masih menggunakan modal jaringan yang tadi, hanya saja sekarang kita akan menentukan PLI-nya. Atau saat kejadian paling lambatnya. Jadi, supaya tidak lupa, Ibu tuliskan terlebih dahulu. Tadi di sini PA0 adalah 0. Lalu, PA1 adalah 0. Lalu, PA2 adalah 2. PA4 adalah 14. PA3 adalah 6, dan PA5 sama dengan 22. Oke, jadi algoritma mundur itu kita bergerak dari yang ini. Kita bergerak dari simpul ke N, dalam hal ini simpul ke-5 berarti. Ini kita samakan dengan PL. Jadi PAN-nya disamakan dengan PLN. PA5 sama dengan PL5 sama dengan 22. Lalu kita bergerak mundur nih, dari simpul 5 mau mencari PL4. Dari simpul 5 ke simpul 4 hanya ada satu jalur ini saja. Berarti caranya hanya 22 kurang 8, tidak ada mencari minimumnya ya. Tidak ada mencari minimumnya ya, karena hanya ada satu. Jadi 22 kurang 8
atau langsung saja Ibu tuliskan hasilnya. PL4 adalah 22 kurang 8 sama dengan 14. Atau di sini ya Ibu tuliskan ya. PL5 sama dengan 22. Lalu PL4 sama dengan PL5 kurang C45 sama dengan 22 kurang 8 sama dengan 14. Lalu PL3. Untuk mencapai simpul 3, dari simpul 5 juga hanya ada satu jalur ya. Berarti tidak ada minimumnya ini. Tinggal 22 kurang 10. Ibu tuliskan dulu di sini. PL3 sama dengan PL5 kurang C35. Sama dengan 22 kurang 10 sama dengan 12. Lalu PL2. Nah, untuk mencapai simpul 2 ini ada dua jalan. Dari PL4 ke simpul 2 atau dari PL3 dikurangi C23 ini ya. Jadi dari simpul 4 ke sini gitu atau dari simpul 3 ke sana. Karena ada dua berarti di sini ada minimumnya nih. PL2 sama dengan minimum dari PL3 dikurangi C23 atau PL4 dikurangi C24. Ini sama dengan minimum dari PL3 adalah 12 dikurangi 4 atau 14 dikurangi 12. Nah, yang minimum adalah 2. Jadi di sini 2. Lalu kita cari PL1. Untuk mendapatkan PL1 itu hanya ada satu jalur, dari PL4 kemudian dikurangi C14. Jadi tidak ada minimumnya. PL1 sama dengan PL4 dikurangi C14. PL4 ini adalah 14 kurangi 4 sama dengan 10. Jadi ini 10. Nah, sekarang PL0 itu ada 3 jalur. Jadi bisa dari PL1 dikurangi C01 atau PL4 dikurangi C04 atau PL2 kurangi C02. Jadi untuk mencari PL0 ini ada minimumnya. Minimum dari PL1 kurang C01, PL2 kurangi C02, ini PL4 dikurangi C04. Ini sama dengan minimum dari PL1 itu adalah 10 kurang 0, lalu ini adalah 2 kurang 2, lalu yang ini adalah 14 kurang 7. Yang minimum adalah yang ini, 0. Jadi ini juga 0, gitu ya. Nah, secara aturan ini nilainya sama ya. PA0 dan PL0 itu sama-sama 0. Lalu yang ini juga nilainya sama. PAN sama dengan PLN. Selanjutnya, lintasan kritis. Apabila PLJ lebih dari PAJ, maka kejadian J mempunyai waktu luang, atau bisa disebut juga slack time atau float time, sebesar PLJ kurang PAJ. Kejadian J yang tidak mempunyai waktu luang sering disebut dengan kejadian kritis. Kejadian-kejadian kritis tersebut akan membentuk lintasan kritis dari sumber ke muara. Sedangkan aktivitas yang dilewati atau menjadi anggota lintasan kritis tersebut adalah aktivitas kritis. Jadi, kejadian kritis itu adalah kejadian yang tidak mempunyai waktu luang. Waktu luang itu terjadi apabila PLJ lebih dari PAJ. Dan besarnya waktu luang itu adalah sama dengan PLJ kurang PAJ. Contoh soal masih menggunakan model jaringan yang tadi. Tentukan kejadian kritis, lintasan kritis, aktivitas kritis pada jaringan tersebut. Coba Ibu lihat. Oh, di sini sudah diberikan ya. Jadi di sini ini adalah rangkuman berupa tabel. Kalau tadi Ibu tuliskan satu persatu di setiap simpulnya, sekarang kita tuliskan dalam bentuk tabel. Ini
PAJ dan PLJ-nya. Tadi yang untuk simpul 0 ini 0, 0. PAJ-nya, PA0-nya 0, PL0-nya juga 0. Lalu ini PA1 0, PL1 10. Lalu PA2 itu 2, PL2 itu 2. PA3 itu adalah 6, PL3 adalah 12. Lalu PA4 itu adalah 14, PL4 juga 14, PA5 sama dengan 22, dan PA5 sama dengan 22. Nah, yang ininya sama, PAJ dan PLJ-nya sama, Ibu berikan tanda. Sini ada tanda seperti ini. Ini menyatakan kejadian-kejadian yang tidak mempunyai waktu luang. Jadi ini merupakan kejadian-kejadian kritis. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa simpul 0, 2, 4, dan 5 merupakan simpul yang menyatakan kejadian kritis, karena PAJ sama dengan PLJ. Simpul-simpul kritis tersebut membentuk lintasan kritis. Kita cek kembali ya, tadi yang merupakan kejadian kritisnya adalah 0, kemudian 2, kemudian 4, dan 5. Jadi lintasan kritisnya ini dari 0 melewati busur 02, simpul 2, melewati busur 24, simpul 4, kemudian melewati busur 45 dan sampai di simpul 5. Jadi lintasan kritisnya adalah 0, 2, 4, 5. Dengan demikian aktivitas kritis pada jaringan tersebut adalah aktivitas 02, 24, dan 45. Demikian pembahasan singkat kita mengenai saat kejadian paling awal, saat kejadian paling akhir, dan lintasan kritis. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal tes formatif yang berkaitan dengan 3 topik ini. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.